Abu Nawas mendadak pura-pura gila karena ia tidak ingin dikasih jabatan tinggi. Kisahnya dimulai ketika ayah Abu Nawas bernama Syekh Maulana sedang sakit parah dan hendak meninggal dunia. Ayah Abu Nawas ini seorang qadhi atau penghulu istana yang kedudukannya seperti hakim yang memutus suatu perkara. Abu Nawas dipanggil ayahnya untuk menghadap. Ayah Abu Nawas berkata, "Wahai anakku, aku sudah hampir mati. Sekarang ciumlah telinga kanan dan telinga kiriku." Abu Nawas pun menuruti permintaan terakhir bapaknya. Abu Nawas mencium telinga kanan bapaknya, ternyata berbau harum, namun setelah mencium yang sebelah kiri ternyata berbau sangat busuk. "Bagaimana anakku? Sudah kau cium?" Sudah, wahai bapak. "Ceritakanlah dengan sejujurnya bau dari kedua telingaku ini." Pinta ayah Abu Nawas. Aduh pak, sungguh mengherankan. Telinga bapak yang sebelah kanan berbau harum sekali, tapi yang sebelah kiri kok baunya amat busuk. "Wahai anakku Abu Nawas, tahukah apa sebabnya bisa terjadi begini?" Wahai bapakku, cobalah ceritakan kepada anakmu ini. Pada suatu hari datang dua orang mengadukan masalahnya kepadaku. Yang seorang aku dengarkan keluhannya, tapi yang seorang lagi karena aku tak suka maka tak ku dengar pengaduannya. Inilah risiko menjadi seorang qadhi. Jika kelak kau suka menjadi qadhi, maka kau akan mengalami hal yang sama. Namun jika kau tidak suka menjadi qadhi, maka buatlah alasan yang masuk akal agar kau tidak dipilih sebagai qadhi oleh Sultan Harun al-Rasyid. Tapi sepertinya Sultan Harun al-Rasyid pastilah tetap memilihmu sebagai qadhi. Setelah ayah Abu Nawas meninggal dan Sultan Harun al-Rasyid mengetahui kabar itu, ia memerintahkan Abu Nawas untuk mengurus jenazah ayahnya. Abu Nawas pun mengurus jenazah ayahnya dengan baik. Ia memandikan, mengafani, mensolatkan dan menguburkan sesuai adat keluarga. Melihat Abu Nawas, Sultan senang. Ia merasa Abu Nawas pantas menggantikan ayahnya sebagai qadhi, sebab Abu Nawas seperti ayahnya saat sedang mengurus jenazah. Tapi tiba-tiba, setelah penguburan selesai, Abu Nawas bertingkah aneh seperti orang gila. Ia mengambil batang pohon pisang dan menaikinya seperti menunggang kuda. Lalu ia berlari pulang sambil tertawa-tawa. Hal ini ia lakukan agar tidak diangkat menjadi qadhi menggantikan ayahnya. Orang-orang melihat Abu Nawas mulai mengira Abu Nawas sudah gila. Sultan pun mengutus seseorang untuk memanggil Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, kau dipanggil menghadap Sultan," kata utusan. Untuk apa aku ke istana? Aku tidak ada urusan dengan sultan. Jawab Abu Nawas. "Kau tidak boleh berkata seperti itu kepada rajamu." Sudahlah, kau jangan cerewet. Cepat ambil kudaku ini dan mandikan supaya bersih dan segar. Kata Abu Nawas sambil menyodorkan batang pohon pisang. Utusan itu bingung dan hanya bisa menggeleng-geleng kepala. Kemudian Abu Nawas malah melempar debu ke arahnya sambil berkata, Sudah, pergi sana. Bilang saja seperti pesanku tadi kepada rajamu. Di hari yang lain, Sultan mengumpulkan para menteri. Apa pendapat kalian jika aku mengangkat Abu Nawas sebagai seorang qadhi? Menteri satu menjawab. "Maaf tuanku, melihat keadaannya sekarang, sebaiknya tuanku mengangkat orang lain saja." Menteri dua berpendapat. "Benar tuanku, Abu Nawas sepertinya sudah gila, tidak cocok menjadi qadhi." Baiklah, kita tunggu saja sampai 20 hari. Mungkin dia sedang terguncang karena ayahnya baru meninggal. Jika tidak sembuh-sembuh juga, bolehlah kita mencari orang lain. Kata Sultan dengan bijak. 1 bulan pun telah berlalu, dan ternyata Abu Nawas masih berpura-pura gila. Dan pada akhirnya Sultan pun mengangkat orang lain sebagai qadhi. Walaupun Abu Nawas tidak menjadi qadhi, namun dia sering diajak konsultasi oleh sang raja untuk memutus suatu perkara. Bahkan ia kerap kali dipaksa datang ke istana hanya sekadar untuk menjawab pertanyaan baginda raja yang aneh-aneh dan tidak masuk akal. Suatu ketika baginda Raja Harun al-Rasyid terlihat murung. Semua menteri kerajaan tidak ada yang sanggup menemukan dari 2 pertanyaan baginda raja. Bahkan para penasihat pun tidak mampu memberi penjelasan yang memuaskan baginda. Padahal baginda benar-benar ingin tahu jawabannya. Karena sudah buntu dan sangat penasaran, salah satu penasihat kerajaan mengusulkan agar Abu Nawas dipanggil untuk memecahkan 2 teka-teki yang membingungkan itu. Tak lama Abu Nawas pun dipanggil dan menghadap baginda. Baginda raja berkata, Akhir-akhir ini aku sulit tidur. Ada 2 rahasia alam yang terus mengganggu pikiranku. Wahai tuanku yang mulia, rahasia alam seperti apakah yang Paduka maksud? Aku memanggilmu karena ingin kau menjawab 2 teka-teki yang selama ini membuatku penasaran. Bolehkah hamba mengetahui kedua teka-teki itu, wahai Paduka? Baginda pun mengajukan pertanyaan pertamanya. Menurutmu, di manakah batas jagat raya ciptaan Tuhan kita? Abu Nawas dengan kecerdasannya menjawab, Di dalam pikiran, wahai Paduka yang mulia. Ketidakterbatasan itu ada karena adanya keterbatasan. Dan keterbatasan itu ditanamkan oleh Tuhan di dalam otak manusia. Karena itu, manusia tak akan pernah tahu di mana batas jagat raya. Sesuatu yang terbatas tidak bisa mengukur sesuatu yang tidak terbatas. Baginda mulai tersenyum karena merasa puas mendengar penjelasan Abu Nawas yang masuk akal. Baginda kemudian melanjutkan teka-teki yang kedua. Wahai Abu Nawas, manakah yang jumlahnya lebih banyak? Bintang-bintang di langit atau ikan-ikan di laut? Ikan-ikan di laut, wahai Paduka. Bagaimana kau bisa langsung menjawab seperti itu? Apakah kau pernah menghitung jumlah mereka? Paduka yang mulia, ikan-ikan di laut setiap hari ditangkapi dalam jumlah besar oleh warga dunia. Tetapi jumlah mereka tetap banyak seolah-olah tidak pernah berkurang. Sedangkan bintang-bintang jumlah mereka juga banyak. Tapi bintang-bintang di langit tidak pernah ditangkapi dan tidak pernah diambil. Makanya jumlah mereka tidak pernah berkurang. Mendengar penjelasan Abu Nawas itu, Baginda Raja Harun al-Rasyid pun puas dengan jawabannya.
Abu Nawas mencari neraka di siang hari. Ia berjalan sambil membawa di tangannya lampu minyak yang digoyang-goyangkannya. Dan di setiap sudut rumah ia berhenti, celingak-celinguk kanan kiri sambil menggoyangkan lampu minyak yang ia bawa. Setelah itu ia berjalan lagi sambil membawa lampu. Tingkah Abu Nawas ini membuat heboh warga Baghdad. Banyak yang heran bagaimana mungkin orang secerdas Abu Nawas berjalan di siang hari sambil membawa lampu. Abu Nawas sudah gila. Kata seseorang. Raja Harun Al-Rashid pasti malu punya staf ahli gila. Namun Abu Nawas tidak peduli. Esok paginya dia kembali keluar rumah. Kali ini bahkan lebih pagi dari sebelumnya. Dia tetap membawa lampu minyak dan lagi-lagi celingak-celinguk ke kanan dan ke kiri sambil menggoyang-goyangkan lampunya. Beberapa orang yang melihat merasa penasaran dan mereka pun bertanya. Wahai Abu Nawas, apa yang sedang kamu cari siang-siang membawa lampu? Abu Nawas menjawab singkat. Aku sedang mencari neraka. Mereka semakin yakin Abu Nawas benar-benar sudah tidak waras. Hari ketiga, Abu Nawas kembali melakukan hal yang sama. Ia mendatangi rumah-rumah orang, celingak-celinguk sambil menggoyangkan lampu minyaknya. Kali ini warga mulai marah karena undang-undang di Baghdad tidak membolehkan orang gila berkeliaran. Itu berbahaya. Bisa saja seseorang berpura-pura gila untuk mencuri, mengintip, atau bahkan membunuh. Akhirnya Abu Nawas ditangkap dan dibawa ke istana. Sejumlah musuh politik Raja Harun Al-Rashid justru senang. Mereka berpikir ini bisa digunakan untuk mempermalukan atau menyudutkan wibawa Raja Harun Al-Rashid. Baginda Raja pun malu bukan main dan bertanya kepada Abu Nawas. Abu Nawas, apa yang kamu lakukan siang-siang membawa lampu minyak itu? Hamba sedang mencari neraka Paduka. Kamu gila Abu Nawas, sahih kamu sudah gila. Tidak Paduka, hamba tidak gila tapi merekalah yang gila. Mereka? Siapa mereka? Abu Nawas lalu meminta agar semua orang yang menuduhnya gila dikumpulkan di depan istana. Orang-orang itu pun didatangkan, jumlahnya sangat banyak. Setelah mereka berkumpul di depan istana, Abu Nawas didampingi Raja Harun lantas mendatangi mereka. Abu Nawas pun berteriak kepada mereka. Wahai kalian yang merasa waras, apakah kalian sering menganggap orang lain yang berbeda pendapat dengan kalian itu munafik? Benar. Teriak mereka. Apakah kalian menyebut orang munafik itu sesat? Betul, dasar sesat. Lalu kalau mereka sesat dan munafik, kemana mereka akan pergi? Hai Abu Nawas, engkau gila ya? Orang munafik pasti masuk neraka. Dasar kamu munafik. Baik, jika saya munafik, sesat, dan masuk neraka, di mana neraka yang kalian maksud? Punya siapa neraka itu? Jawab Abu Nawas dengan tenang sambil mengangkat lampu di tangannya tinggi-tinggi seolah dia mencari sesuatu. Orang-orang mulai terlihat jengkel. Hai Abu Nawas, neraka tentu saja ada di akhirat dan itu milik Allah. Abu Nawas pun kemudian berkata kepada Raja Harun Al-Rashid. Paduka mohon maaf, tolong sampaikan pada mereka, jika neraka ada di akhirat dan yang punya neraka itu adalah Allah, kenapa mereka di dunia ini gemar sekali menentukan orang lain masuk neraka? Apakah mereka asisten Allah yang tahu bocoran catatan Allah? Atau jangan-jangan merekalah yang gila? Mendengar perkataan Abu Nawas itu, Raja Harun Al-Rashid terkejut lalu ia tertawa. Abu Nawas memang jenaka. Pada suatu hari seorang wanita tua bersama seorang pemuda gelandangan datang ke rumah Abu Nawas. Mereka datang untuk mengadukan sebuah masalah yang menimpa mereka. Setelah mendengarkan cerita mereka, Abu Nawas meminta agar mereka kembali lagi pada malam hari dan membawa teman-temannya dengan membawa cangkul, kapak, kayu, martil, dan batu. Wanita tua dan pemuda gelandangan itu heran dengan permintaan Abu Nawas, tapi mereka percaya Abu Nawas akan menolong karena ia selalu membela yang lemah. Malam harinya, wanita tua dan pemuda gelandangan datang bersama banyak orang. Mereka semua membawa benda-benda yang diminta oleh Abu Nawas dan berkumpul di depan rumah Abu Nawas menunggu perintah selanjutnya. Abu Nawas lalu menyuruh mereka pergi dan menghancurkan rumah Pak Hakim. Abu Nawas melarang mereka berhenti sebelum rumah itu benar-benar hancur. Semua orang keheranan, tapi karena percaya pada Abu Nawas, mereka tetap melaksanakan perintah itu. Pergilah mereka ke rumah Pak Hakim sambil berteriak dan mulai merobohkan rumah itu. Penduduk yang tinggal di sekitar rumah Pak Hakim bingung melihat kejadian itu. Penduduk pun sempat berusaha mencegah, tapi orang-orang itu tetap melanjutkan penghancuran. Akhirnya penduduk hanya bisa pasrah. Pak Hakim terkejut ketika melihat banyak orang ingin merusak rumahnya. Hakim segera keluar rumah dengan marah dan bertanya siapa yang menyuruh mereka. Mereka pun menjawab bahwa itu perintah Abu Nawas. Setelah menjawab pertanyaan Pak Hakim, mereka tidak berhenti dan terus menghancurkan rumah Pak Hakim hingga rata dengan tanah. Pak Hakim tidak bisa berbuat apa-apa karena jumlah mereka terlalu banyak. Pak Hakim sangat marah. Tidak ada yang membela dirinya. Ia pun memutuskan untuk melaporkan kejadian ini kepada Raja. Keesokan harinya, Pak Hakim pergi ke istana dan mengadukan peristiwa tersebut dan berharap Raja akan bertindak adil. Raja pun segera memerintahkan prajuritnya untuk memanggil Abu Nawas. Abu Nawas sudah tahu bahwa ia akan dipanggil. Ia telah mempersiapkan diri dan tetap tenang ketika dibawa ke istana. Sesampainya di istana, Raja bertanya kepada Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, apakah benar engkau yang menyuruh orang-orang itu untuk merusak rumah Pak Hakim? Benar, wahai Baginda. Mengapa engkau melakukan itu? Begini, wahai Baginda, pada suatu malam aku bermimpi bahwa Pak Hakim menyuruh aku untuk menghancurkan rumahnya sendiri agar bisa membangun rumah yang baru yang lebih besar dan lebih indah. Apakah boleh seseorang menjalankan perintah yang hanya muncul dalam mimpi? Aku hanya mengikuti aturan yang dibuat oleh Pak Hakim sendiri, wahai Baginda. Mendengar penjelasan Abu Nawas itu membuat seketika wajah Pak Hakim langsung pucat. Ia tiba-tiba teringat perbuatan yang pernah ia lakukan terhadap seorang pemuda belum lama ini. Raja kemudian bertanya kepada Pak Hakim. Apakah benar engkau pernah membuat aturan seperti itu? Pak Hakim tidak menjawab. Tubuhnya mulai gemetar karena rasa takut. Ia sadar bahwa
bahwa dirinya telah melakukan kesalahan. Raja kemudian meminta Abu Nawas untuk menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Jadi begini wahai Baginda, beberapa waktu lalu ada seorang pemuda kaya yang bermimpi menikah dengan anak Pak Hakim. Dalam mimpi itu, ia memberikan mas kawin yang cukup banyak. Pak Hakim pun mendengar tentang mimpi itu. Ia datang menemui si pemuda dan menagih mas kawin untuk anaknya. Tentu saja pemuda itu menolak karena itu hanya mimpi. Namun Pak Hakim justru merampas semua harta pemuda itu dan membuat pemuda itu menjadi gelandangan dan akhirnya ditolong oleh seorang wanita tua. Raja sangat terkejut mendengar penjelasan Abu Nawas. Raja lalu meminta agar pemuda itu dihadirkan untuk membuktikan kebenaran cerita Abu Nawas. Abu Nawas pun memanggil pemuda itu yang memang sudah disuruh menunggu di depan istana. Raja pun bertanya kepada pemuda itu, Apakah benar yang dikatakan Abu Nawas itu? Semua yang dikatakan Abu Nawas benar, wahai Baginda. Aku kehilangan semua hartaku karena itu. Kini aku menjadi seorang gelandangan. Mendengar itu Raja sangat marah. Ia telah salah memilih hakim yang tamak dan sewenang-wenang. Hakim itu pun kemudian dipecat dan seluruh hartanya diberikan kepada si pemuda. Pemuda itu sangat gembira karena hartanya sudah kembali lagi. Pemuda ingin membalas kebaikan Abu Nawas dengan memberikan sebagian hartanya, namun Abu Nawas menolak. Ia menolong bukan karena ingin imbalan.